والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الكتب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى الكتب الأحمد الأبيض الأبيض ثم إلى الكتب المقام شيخ الشيخ عبد الكريم الجيلاني ثم إلى الشيخ محمد بن كريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن البيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد القريباني ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفرحهم بأن الله يتبشرهم برحمة والمغفرة ويبقي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وعلى النبي بسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kelima pada menyatakan mengenal segala waktu sembahyang. Mengenal segala waktu sembahyang itu wajib atas orang yang mukim dan orang yang musafir. Tetapi orang yang mukim telah ada orang yang menandai atau mengetahui akan dia waktu sembahyang itu seperti mendengar akan orang azan di dalam masjid. Maka orang yang musafir itu terkadang samar waktu itu akan dia waktu segala waktu, sebab itulah dilazimkan bagi orang yang musafir itu belajar ilmu yang mengetahui akan segala waktu sembahyang fardu yang 5 waktu itu. Pertama, waktu zuhur, dan masuk waktunya itu dengan gelincir matahari pada pihak maghrib. Dan diketahui gelincir matahari itu dengan bayang-bayang sesuatu, karena bagi tiap-tiap sesuatu pada pagi-pagi itu bayangan dengan lanjut hanya panjang pada pihak maghrib. Kemudian maka senantiasa ia bayangan tadi mengurang hingga tengah hari. Maka yaitu berhenti, tiada kurang dan tiada lebih. Dan dinamakan waktu ini waktu istiwa. Dan waktu rembang atau panas terik tengah hari. Dan bayangan pada waktu ini dinamakan akan dia zillul istiwa, bayangan istiwa. Dan dinamakan bayang rembang. Tetapi bersalah-salahan zillul istiwa dan bayang rembang itu sebab bersalah-salahan waktu panas dan waktu sejuk dan waktu hari. Waktu hari itu kan waktu sejuk tidak dan waktu panas ada. Dan terkadang lebih dan terkadang hilang sekali-kali. Dan matahari pada waktu hilang zilul istiwa itu di atas kepala betulnya bintang. Jam 12 pas bintang di kepala kita kalau berdiri pada waktu panas itu. Dan di negeri Makkah hilang zilul istiwa itu di dalam setahun 2 kali, yaitu pada waktu sejuk sekali dan waktu panas sekali. Yakni Ka'bah itu tiada kelihatan bayang-bayang di dalam waktu sejuk sekali dan waktu panas sekali, karena ada bayang-bayangnya. Karena matahari itu kadang-kadang pas di Ka'bah lewatnya. Ada kawan yang mencintai Ka'bah atau ada kawannya? Pasti di sampingnya dihidayah. Karena bintang Ka'bah itu kan Baitul Makmur, di mana di sana para malaikat tawaf setiap hari.
di negeri Madinah hilang Dzul Istiwa itu di dalam setahun sekali pula, yaitu waktu panas. Dan di negeri Jawi dan Hindi Dzul Istiwa itu di dalam setahun 2 kali. Adapun di negeri Mesir dan Syam atau Syria dan Turki, maka yaitu tiada tersaur atau tergambar hilang Dzul Istiwa itu sepanjang tahun. Ada di sana. Rupanya rumput adalah putaran matahari. Makanya di Turki itu Bapak Salahuddin ke Turki bertahun di hotel, dirinya di hotel. Orang Turki kadang tahu di kiblat. Karena tadi kan ada tanda orang situ ada tahu di kiblat. Bayangkan, berarti kan semuanya. Kalinya ada anunya bayang-bayang itu ada di sana. Maka apabila lebih sedikit bayang-bayang itu daripada Dzul Istiwa, yakni daripada bayang-bayang rembang itu pada pihak maghrib, artinya cenderung ke barat, saudara, matahari, maka yaitu waktu gelincir matahari dan masuklah pada ketika itu awal waktu zuhur. Ini orang bahari misalnya kan. Kita wah ini kan perlu lagi sudah lengkap semuanya. Mik di mana-mana mendengar, tergantung panggilan rohani kita aja lagi. Mau kadanya berjamaah atau berjamaah di rumah, atau masih menunda dengan panggilan Allah. Itu aja lagi dengan kegiatan dunia. Jadi kalau sudah sampai waktu maka kita harus segera, bahkan belum sampai waktu 10 menit itu sudah siap kita, siap untuk menghadap Sang Pencipta kita, karena Allah langsung memanggil. Hakikatnya muadzin itu adalah Allah yang memanggil. Cuma berbentuk Bilal. Itu Al-Quran yang menjelaskan dalam surah Al-Kahfi. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfirakum min dunubikum. Itu dalilnya. Dan para rasul-rasul dulu berkata, apakah kamu masih ragu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum, memanggil kamu. Nah, yad'u itu kan damirnya Allah di sana. Kuntu ya kita, hamba-hambanya, supaya segera menjawab panggilan muadzin. Itu maksudnya. Apa tujuannya? Liyaghfirakum min junubikum, untuk menghapuskan dosa kita di antara waktu ke waktu. Jadi orang kada paham mendengar itu manusia yang ajan atau bilang biasa-biasa saja, tapi orang sudah memahami bahwa hakikatnya memanggil itu Allah, maka dia pasti bergetar. Iman yang kuat pasti bergetar. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Hanya saja orang yang betul-betul beriman kepada Allah, apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, takut. Sebab kematian kan tak baru ada. Kalau sampai kondisi yang bagaimanapun kita sudah. Nah, oleh karena itu kita banyak ingat mati sehingga kita cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada lagi aktivitas kita, supaya kita jangan dikatakan ada Tuhan selain Allah. Apabila orang beraktivitas masih sedang panggilan sudah berarti ada Tuhan. Dalam hatinya ada Tuhan. Ada yang masih diidolakannya dalam hatinya sehingga dia beraktivitas dunia, tidak menghiraukan panggilan Allah. Itu diantaranya. Jadi mengenal waktu memang luar biasa. Makanya jam itu penting kita. Jam itu sangat menolong kita. Murahkah harganya, larangkah, yang penting bisa menolong kita. 10 menit sudah istirahat kita dari aktivitas, agar ibadah kita tuh bisa khusyuk. Kalau kita sembahyang bagagasakan, baudu bagasakan, sulit untuk khusyuk. Apa aja Allah dalam Al-Quran? Idza tama'nantum faqimus shalah. Apabila sudah kau tenang, hati bersih, sudah banyak ingat Allah, baru dirikan sembahyang.
Maka kalau sudah tergelincir matahari sedikit atau beberapa telapak lah, mesti ada ukurannya tuh. Kurang bahari itu. Namun di hutan misalnya kajaknya terus matahari. Jadi kemana cenderungnya paling sudah beberapa telapak ada ukurannya. Memang kita ini seolah ada apa lagi sudah di mana-mana ajan sudah bisa didengar. Nah itu syukurnya kita. Tergantung hati kita masing-masing. Dan akhirnya itu apabila jadi bayang-bayang sesuatu, seumpamanya yang lain daripada bayang-bayang waktu istiwa, yakni bayang-bayang waktu rembang itu. Dan kaifiat mengetahui akan waktu zuhur bagi orang yang musafir itu, maka hendaklah ia pada ketika di dalam negeri dahulu daripada musafirnya itu. Sama kayak semalam sembahyang jamaah asar masa umum. Jadi di kampung kita dulu kita ya tadi ajak terus atau kita berdiri waktu panas tenang. Jadi itu kurang bahari kan itulah kurang bahari kita ini kan berdoa. Jadi orang bahari itu luar biasa perjuangannya dan biasanya sampai kau menceritakan tentang mengenal waktu saja secara detail betapa susahnya orang dulu lah. Kita ini kan nyamannya aja lagi. Maka hendaklah ia pada ketika di dalam negeri dahulu daripada musafirnya itu menilik akan bayang-bayang dirinya pada waktu bang atau ajan orang yang di dalam masjid yang sahih bangnya itu sekira-kira ia bang pada awal waktu zuhur itu. Mungkin bang berdahulu pada waktu lain lah. Nah kayak bang subuh tuh kalau di Mekah kan jam 3 atau setengah 4-nya ajan udah subuh tuh peringatan. Kalau kita di sini ada ajan ya radio tuh memang ngaji macam-macam untuk memperingatkan nama seguring supaya tak bangun. Kemudian maka disukatnya, diukurnya bayang-bayang dengan tapak kakinya dan beberapa dapat akan bilangannya itu, yaitu gelincir matahari. Dan jadikan akan dia ukuran tadi alamat pada awal zuhur pada ketika ia di dalam musafir. Maka apabila ada ia di dalam musafir maka berdiri pada tengah hari panas atau didirikan tongkat atau barang sebagainya pada waktu hampir tengah hari maka tilik bayang-bayang itu. Manakala lagi mengambil ia kepada kurang maka yaitu belum lagi masuk zuhur. Kalau belum cenderung ke maghrib atau ke barat belum berarti lagi. Dan manakala sampai bayangan itu seperti bilangannya yang disukat dengan tapak kaki yang didirikan akan alamat dahulu itu, kemudian maka bertambah sedikit maka yaitu masuk waktu sembahyang zuhur. Kedua, waktu asar. Dan awal waktunya asar itu yaitu apabila lebih bayang-bayang sesuatu itu daripada seumpamanya. Jadi lebih daripada tadi 6 telapak. Kalau zuhur tadi 6 telapak kaki. Yang lain daripada bayang-bayang waktu istiwa, yakni yang lain daripada bayang-bayang waktu rembang dahulu itu. Karena bayangan tiap-tiap kurang itu 6 tapak kaki. Nah, 6 tapak kaki kalau dulu tadi kan dari tongkat cenderungnya matahari ke barat. Setengah tapak kakinya atau 7 tapak kakinya. Maka apabila lebih sedikit daripada 6 tapak kakinya dan setengah tapak kakinya atau lebih sedikit daripada 7 tapak kakinya yang lain daripada bayangan rembang dahulu itu, maka yaitu masuk waktu asar. Kalau kita ini waktu asar setelah zuhur itu sekitar berapa? Tak 2 jam lah. Sedikit bercapai. Subuh inilah.
Dan ada bagi waktu asar itu waktu haram. Bukan sembahyang asar itu ada waktu yang tidak boleh lagi sembahyang. Selain dari kita mengkada, kalau mengkada bebas. Jadi kada boleh itu sembahyang sunat. Subuh itu kan ada juga sembahyang sunat nah. Di masjid kita ini subuh. Kira-kira kita harus sunat orang tuh mengkada lah. Nggak sah ada juga no. Ada tuh. Ada tuh lancak itu. Mengkada. Tapi mau 2 rakaat aja mengkada lagi kan? Kasihan sih kan. Ada subuh, ada subuh. Mensubuh 2 rakaat aja ya. Bila ada bangun menyunat dia balik. Ada di masjid itu kita lihat kurang ajannya sembahyang. Kurang ajan. Kan kada tahu ya siapa dia. Makanya dari Nabi kalau sudah ajan tuh main baca Quran dia berampi. Apa kurangnya kebaikan baca Quran itu? Berampi. Karena menjawab perintah yang paling tinggi. Apalagi lain daripada Quran digawe di muka TV atau di HP di tangan. Quran aja. Sembahyangnya makruh hukumnya. Ayo. Kalau kita bayangkan di situ luar biasa. Kalau kita tahu. Kalau kita kadang memahami itu waktu ajan tuh bepandir jangan dijawab tadi Pak. Sebagaimana muadzin mengucapkan. Cuman mengenai gangguan nafsu inilah kada merasa kurang ajar bepandir. Kada merasa kada. Intinya setannya kada boleh. Sifat setan itu masuk ke darah kita dan masuk ke nafsu kita. Kada setannya masuk sifatnya. Mun setannya bisa kita berjalan kita. Kan sifatnya tuh nah, apabila sifatnya tuh masuk ceritanya lah ketika Nabi Adam memakan buah. Itu ceritanya. Sebenarnya buah tuh anak iblis yang dimakan tuh. Makanya jadi sifat-sifat tuh masuk awal. Sampai di sini lah dikacangnya. Ini malaikat yang betul polnya. Ceritanya lah. Cerita. Makanya rasa nyaman itu sampai di sini aja. Mulai dimuntuk apa jangan dimakan sampai sini aja nah. Hampa kan ada lagi nyaman. Bibinian siapa Hawa dikacang di sini lah. Ceritanya ini habis berkisah kita belum ketemu dalilnya lagi. Cuma logika. Jadi kalau bibinian itu ada bayinya kayak bahaya kan tertarik kita. Nyalah. Dikanya sitem bagaimana? Jadi luar biasa kan pada saat itu masuknya sampai hari kiamat karena di awal kita ini ada. Makanya jangan Nabi kalau asyaitan yajri ibnu Adam fi majrad dam. Setan itu berjalan dia anak Adam ini di tempat jalannya darah anak Adam. Sifatnya maksudnya. Makanya kalau orang supaya ada sembahyang, ada mau sembahyang itu kan ada sifatnya lagi orangnya dah. Artinya sifatnya sudah diwarisnya oleh orang yang tidak mau sembahyang. Bagaimana? Asal adalah waktu asar itu waktu haram, yaitu kemudian daripada sembahyang asar. Nah haram tadi sudah sembahyang asar hingga waktu maghrib. Maka yaitu haram sembahyang akan sunat mutlak dan sembahyang yang ada baginya sebab yang mutakhir atau terkemudian. Kenapa? Kemudian supaya sembahyang meninggalnya asar. Nah. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim tak dulu sudah. Makanya mayat itu mengkawat cepat melaksanakannya. Nah, kalau sudah meninggal itu jangan ditunda-tunda lagi.
pemandiannya, kalau sembahyang soalnya meninggalnya apa duhur, itu supaya mengawal jangan sampai asar, karena itu sebabnya takdim kan sebelum asar. Jadi kita makanya jangan nanti 5 macam nampak cepat itu termasuk jalan aja, jangan berlama-lama, jangan ada lagi alasan menunggu siapa-siapa, karena ada alasan. Karena yang ditunggu itu tidak akan menambahkan pahala dan tidak mengurangi. Jadi kita melaksanakan apa? Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Ada 5 termasuk jalannya. Jangan diperlambat. Apalagi orang tua orang saleh, ini anak cepat berjumpa dengan Sang Pencipta. Sebab yang mutaakhir atau terkemudian seperti sembahyang istikharah dan sembahyang sunat ihram. Bersalahan sembahyang yang ada baginya sebab yang mutakaddim atau terdahulu, asbabnya terdahulu daripada waktu asar. Dan sembahyang sunat tawaf. Ini kalau di Makkah ada apa? Ini yang bolehnya maksudnya kan? Dan sembahyang sunat masuk ke dalam rumah dan sujud tilawah. Nah, adapun sembahyang sunat masuk ke rumah ini khilaf. Nah, karena yang dibolehkan itu kan di masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Nah, kita misalnya berwudu di rumah biasa, ini khilaf ulama. Sembahyang sunat wudu itu nah khilaf. Tapi kalau di masjid kan ya khilaf. Karena tadi kan sembahyang sunat itu haram asal hukum. Kalau kita di rumah nak sembahyang sunat itu khilaf. Bila khilaf ini bagus yang digawe harus khurujun minal khilaf itu kan ulama. Yang digawe. Nong menggawe itu kita kan masjid saja, ya wudu di masjid langsung. Atau tahiyatul masjid atau sunatul wudu. Ini sebab mutakaddim ini nang sebab bolehlah boleh sembahyang sunat. Ya tadi tahiyatul masjid itu ada larangan, dan bahasa termasuk tak boleh. Sunat wudu di dalam masjid itu. Tapi bila kita sembahyang di masjid sudah wudu kalau usah digawe, sudah kena nilai pahalanya. Hah? Tapi menekan imah maghrib, menekan imah asar ada apa? Jangan, karena hilaf tadi kan sudah wudu tuh nah. Karena larangan imah asar itu haram sembahyang sunat. Lalu ulama hilaf, kalau di masjid kada apa-apa. Bagus menggaya sunat wudu tuh lah. Termasuk sunat wudu, walaupun Nabi kada pernah menggawe itu dari bila, tapi pahalanya hidup-hidup sudah diletakkan Allah Ta'ala. Nabi mendengar Sayyidina Bilal berjalan dengan sendal emas. Jadi ada 2 pahala yang orangnya masih hidup, Sayyidina Bilal dengan emasnya, Abu Bakar Siddiq dengan Qur'annya. Diperlihatkan sudah pahala itu. Ini bagus benar sembahyang sunat wudu. Nabi tidak pernah menggawe, tapi Nabi mensetujui. Tapi syaratnya jangan berpandir lah, berwudu itu nah. Jangan berpandir. Sama sunat israf tuh. Jangan berpandir juga. Nah, di masjid rumah dilanggar boleh paretnya. Terus saja boleh ke rumah, sambung lagi wiridnya sampai isya sembahyang isya. Jangan merantui berapa, nggak boleh kena dilanggar. Tak boleh ada lagi putus sudah. Nah, pajar Nabi pahalanya kalau orang sembahyang subuh berjamaah, israf digawe terus sama dengan haji dan umrah. Tamam ya Rasulullah. Nah, itu aja pahalanya sama sudah. Nah, kalau haji itu cukup sudah. Pahalanya.
sujud tilawah dan sujud syukur, maka sekalian sembahyang itu tiada haram pada waktu ini, pada waktu ba'dal asar. Bersalahan di dalam tanah haram atau Mekah yaitu tiada haram segala sembahyang itu di dalam waktu yang kemudian daripada sembahyang asar itu. Kan ada situ ada larangan di Mekah itu ada larangan. Makanya di Mekah itu ada sunat tahiyatul masjid kan ada. Kalau di Madinah ada. Di sana itu kalau datang kita nang disunatkan tuh tawaf. Coba kulir tawaf nih kan kalau yang tahu sunat nih. Itu gangguannya. Jadi tawaf itu dulu tawaf sunat. Imbas tawaf sunat hanya sembahyang sunat tawaf. Itu sunahnya. Karena orang tawaf itu dapat berapa? 60. Nya 120 rahmat tuh setiap hari turun di Mekah. Jadi orang yang tawaf 60, orang yang sembahyang sunat tawaf 40, yang memandang Ka'bah 20. Itu hadis sahih banget sih. Nang kada tawaf Pak, kada dapat. Maka sepuluh itu baru di sana tidak ada setan banget. Di sana tuh ada setan lagi. Abang dikira nyaman beribadah di sana tuh kada mulai di sini juga dua kuat. Gangguan macam-macam yang dilihat sana, makanan nyaman-nyaman, pakaian bagus. Jadi mulai di sini ya harus siap kita tanah haram itu. Jadi bebas di sana lah. Nah tapi kalau di Madinah itu ada tahiyatul masjid. Dan apabila balik kanak-kanak atau sembuh orang gila atau orang pitam atau pingsan atau Islam, orang kafir atau suci, perempuan yang haid atau perempuan yang nifas, maka mendapat segala mereka itu akan waktu asar. Walaupun sekadar Allahu Akbar sembahyang asar, dapat waktu asar hanya maghrib. Jikalau sekadar takbiratul ihram sekalipun ia dapatnya, niscaya wajib dia mengqada akan sembahyang zuhur pada jamak takhir di dalam safar, dan pada ketika mungkin pun wajib diqadha sembahyang zuhur itu karena waktu ini darurat namanya. Sebab kalau orang bini-bini haid ini bersihnya itu hampir sudah diyakinkan bersih, tapi mendapat waktu asar. Waktu asar sekadar takbiratul, kalau nya mandi kan pasti zuhur kan dapat lagi kalau. Maka zuhur wajib diqadha. Asar tetap ada waktu. Kenapa zuhur jadi kadang? Karena ini boleh dijamak. Zuhur dengan asar boleh dijamak. Nah ini kadang-kadang kita bini-bini kita ini harus kita yang bertahan. Nah tugas laki nih. Takbiratul ihram waktu zuhur dan takbiratul ihram maksudnya waktu zuhur. Bayar takbiratul lalu masuk asar. Maka zuhur itu wajib diqadha oleh si nang bersih dari haid. Adapun waktu asar kan panjang masih mandi dulunya gitu kalau. Isya awan maghrib sama atau enggak? Setiap yang dijamak boleh itu. Kalau dia mendapati takbiratul ihram sembahyang maghrib pas isya, nah berarti maghribnya wajib diqadha. Yang sulit benar lah, bagiannya sulit dibinian pada termasuk tadi orang anak-anak balik, orang-orang kafir masuk Islam, itu boleh. Sekadar takbiratul ihram sekalipun, niscaya wajib dia mengqada akan sembahyang zuhur pada jamaah takhir di dalam safar. Itu dalam safar dan pada ketika mungkin pun wajib diqadha sembahyang zuhur itu karena waktu ini ada waktu darurat namanya. Ketiga, waktu maghrib. Mengenal waktu maghrib dan masuk waktunya itu dengan masuk matahari. Tetapi jika terlindung tempat matahari itu dengan bukit itu gunung maksudnya, maka sugianya ditilik daripada pihak terbit matahari itu. Maka manakala
nyata kelihatan kalam atau gelap pada tepi langit itu sekira-kira tinggi daripada bumi itu sekadar segala yang hari, maka itu masuk waktu maghrib. Kalau maghrib ini kita kata disebut biasanya isya karena asal berat itu kita nih hendak musafir masuk pada isya nih, masuk pada kan itu kita hendak sembahyang belakas nih supaya aman. Keempat, ketiga itu sudah kalau maghrib dah. Keempat waktu isya, dan masuk waktu isya itu dengan lenyap syapak atau apa tuh? Syapak mega yang merah, dan akhirnya itu hingga fajar shadiq. Dan jika terlindung syapak yang merah itu dengan bukit, maka diketahui waktu isya itu dengan nyata segala bintang yang kecil-kecil itu nampak sudah, karena tiada nyata bintang-bintang yang kecil-kecil itu melainkan kemudian daripada lenyap syapak yang merah itu habis sudah terang, maka itu masuk waktu isya. Dan apabila balik kanak-kanak atau sembuh orang yang gila atau orang yang pitam atau Islam orang kafir atau suci perempuan yang haid atau perempuan yang nifas dahulu daripada keluar waktu isya, itu jikalau sekadar takbiratul ihram sekalipun, maka yaitu wajib mengqada'kan sembahyang isya dan sembahyang maghrib, karena waktu isya itu waktu sembahyang maghrib. Isya itu ya waktu maghrib, maghrib waktu isya. Artinya kalau di jamaah tadi, pada jamaah takhir dan di dalam safar dan pada ketika mukim pun wajib diqada sembahyang maghrib itu, karena waktu ini waktu darurat namanya. Kelima, waktu subuh. Dan maksud waktu subuh itu dengan terbit fajar shadiq, yaitu cahaya terang yang putih yang melintang di tepi langit, kemudian daripada fajar gaib, fajar kajib, yaitu cahaya yang terang yang bujur yang naik ia dari tepi langit itu ke tengah langit, kemudian maka kelam gelap pula, kemudian baru terbit fajar shadiq itu, yaitulah awal waktu subuh. Dan haram sembahyang kemudian daripada sembahyang subuh itu seperti diharamkan pada sembahyang pada waktu kemudian daripada sembahyang asar dahulu itu, yang lain daripada di tanah haram Mekah. Jadi kita hendak sembahyang itu segala israf lah. Nah, itu sudah habis setengah malam. Israf itu batasannya. Karena yang israf itu kan bisa sholat duha dan lain-lain. Tapi kalau mengkada ada masalah. Mengkada yang wajib dimanapun sampai. Jadi boleh semuanya kalau mengkada. Jadi bagus juga kita mengkada kalau mengingat nama bahari kan. Karena kuliah bawirip, masuk kuliah kita bawirip. Mengkada aja berputar. Waktu umur 20 tahun masih merajalela ya kan? Gitu. Berarti kita ini pasti ada salah hilang. Ya mengkada bahkan kalau yang pasti kan kita haram punya sembahyang sunat. Zahir dan nyata kita tuh pada sembahyang. Kayak kalau dipikirkan. Maka mengkada itu wajib dulu. Waktu membayar hutang dulu. Dan haram pula sembahyang yang demikian itu di dalam waktu istiwa, yakni waktu tengah hari betul, melainkan pada hari Jumat, maka yaitu tiada haram. Waktu orang nying, ya kelak, itu ada boleh sembahyang. Disunatkan kita berdoa, karena waktu itu bukannya pintu langit, berdoa kita disuruh. Saat kita doa depan. Tapi kalau hari Jumat ada bapak, maksudnya bahagian langsung sembahyang subuh. Dan demikian lagi haram bagi orang yang hadir di dalam masjid itu sembahyang pada waktu khatib naik di atas mimbar, jikalau ia belum masuk membaca khutbah sekalipun. Sama ada sembahyang sunat mutlak atau sunat tertib
sunat ratib atau qada, melainkan bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid, maka yaitu disunatkan sembahyang 2 rakaat sama aja sembahyang tahiyatul masjid atau sunat ratib, artinya sunat Jumat lah, atau qada subuh atau barang sebagainya, tetapi jangan lebih daripada 2 rakaat. Nah, jadi ada 2 sembahyang yang cepat yang Nabi. Salatul khafifain ialah kita sembahyang waktu khatib khutbah kita hanya datang, maka itu kalau usah baca ayat, cukup Fatihah aja. Awan qabla maghrib. Itu 2 itu sembahyang khafifain. Nah, kita jangan terus di surah Nabi lah, ya berarti namanya dibanggai surah Nabi kita dapat sunnah. Jangan mentang-mentang sembahyang hari Jumat untuk membaca ayat, berarti khilaf sunnah dalam kita. Artinya bila Nabi kada menyuruh jangan digawe sama nang wirid nang 33 nih, kalau asal kurangnya anda tambahi saja 2 lalu 35 makruh. Setiap wirid yang dibaca Nabi sudah tetap dan boleh kita menambahi. Menghendak tasbih bahasa salah lain pada itu anak berperempuan. Cuma yang sudah dibaca dicontohkan oleh Nabi kada boleh menambahi atau mengurangi itu diantaranya. Masih ada waktu. Bab yang ke-8 pada menyatakan sama, yakni menyatakan mendengar zikir dengan berlagu atau barang sebagainya. Jadi zikir ada yang menyaring, ada yang begini. Wah ini ada kalau anak itu adalah nama ini tidak macam-macam zikirnya, berduduk berdiri macam-macam lah. Jadi kita nak tahu dia aja gaya buahnya. Bukan lucu-lucu, kita hanya tahu nih. Dan menyatakan wujudu. Wujudu itu artinya kita mendengar zikir atau kita itu mendapat rasa cinta. Itu kalimat wujudu. Yakni dapat di dalam hati yang hasil daripada mendengar sama itu pendengarannya. Sama pun kalimatnya kadang sama bacaan sama misalnya katanya. Dan di dalam itu beberapa pasal yang pertama pada menyatakan bersalahan manusia pada mengharuskan sama pendengaran maksudnya dan mengharamkannya. Jadi ada ulama berbeda, ada yang mengharamkan sama ini mendengar nampina lagu-lagu itu, ada yang mengharamkan. Tidak ada ulama-ulamanya tuh, tapi ada yang membolehkan. Sampai dengan sini dulu kita. Jadi bahasa ulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang waktu, insya Allah kita ada lagi waktu. Yang penting kita kesiapan kita masing-masing menunggu waktu, jangan waktu yang menunggu kita. Itu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bertahan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa anak istri kita dan dosa guru kita dan dosa orang tua kita dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal dzakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina